Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan kami tim Dokter Sawit untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada sama kami. Jadi kalau di pagi ini kami mendapat telepon dari Pak Napitupulu di Bagan Batu. Jadi Rio, Bagan Batu Rio. Jadi pertanyaannya begini, Pak, kebun saya mau replanting ini. Sudah pusing, terserang orites, hama kumbang badak. Di tempat kami namanya Kuangwong. Silakan sama saja itu. Jadi ini kami serangannya berat. Nah, jadi kami ini sebenarnya akan membeli feromon. Begitu tadi. Di mana ya Pak ini mendapatkannya? Kan begitu. Karena di tidak ada di toko-toko pertanian itu. Jadi cukup panjang lebar tadi ceritanya itu tadi. Bagaimana teknik replanting yang dilaksanakan sampai pernah yang dicoba dan memenuhi unsur kegagalan tadi. Mudah-mudahan diskusi ini bisa membantu. Yang pertama tadi yang ditanyakan adalah teknik replantingnya. Teknik replantingnya. Jadi kenapa sih Pak harus bolnya diangkat diciping? Nah begitu, diciping. Wah, pertanyaannya kenapa sih? Jadi ini alasannya sebetulnya ada dua ini Pak Napitupulu. Jadi yang pertama itu tujuannya memang untuk orites. Jadi untuk orites itu diciping, itu lama-lama cepat membusuk, melapuk, sehingga nanti diharapkan cepat habis, tidak menjadi breeding site atau tempat bertelurnya kuangwong, kumbang badak, orites tersebut. Ini yang dimaksud begitu. Makanya nanti kalau nanam setelah diciping itu jangan buru-buru. Nanti kalau melapuk awal ini tempat bertelurnya sangat banyak. Makanya waktu nanam ditunda kira-kira 6 bulan mundur supaya ini cepat melapuk, tertutup oleh mucuna bracteata kacangan sehingga serangan lebih kecil. Nah, biasanya begitu. Ya kalau di rumput biasa, replanting biasa itu 5-6 tahun pengalaman kami itu ada terus saja, meskipun kadang tidak banyak sekali ya, tapi orites selalu ada karena breeding site-nya ada di situ. Tadi juga Pak Napitupulu udah cerita juga untuk di kebunnya yang di land application itu dengan limbah cair kelapa sawit tadi, di rumpukannya dibuka isinya juga orites gitu. Jadi itu sudah clear kenapa diciping. Diciping semakin tipis semakin bagus, artinya semakin cepat melapuk. Iya Pak, yang di sebelah sono itu 10 cm, ya kami 20 cm ya gitu. Itu udah lumayan, yang penting jangan cepat ditanam mucuna cepat melapuk. Nah, Pak gimana Pak kalau kita suntik aja katanya? Di underplanting pakai herbisida. Saya bilang itu juga berbahaya juga, coba nanti melapuk dari atas. Nah itu juga nanti akan sebagai tempat bertelur breeding saya dari orites, sama itu Pak di atas. Itu juga bisa berbahaya, banyak dan makanannya yang kecil ada di bawahnya. Pak, tapi yang di daerah sono itu lebar sekali, dulu disuntik nggak ada masalah Pak gitu. Ya itu masing-masing daerah beda. Kalau memang ada sumber investasi, ada orites ya semakin berkembang. Kalau nggak ada orites ya nggak ada teknik apapun yang nggak ada gitu. Jadi penting diketahui sumber investasinya, banyak atau tidak, teknik akan menentukan. Jadi itu tadi kenapa diciping, kemudian disuntik tadi, diinjeksi tadi. Nah, terus tanya lagi, Pak, terus kalau kita aplikasi Jankos, tandan kosong bagaimana Pak? Itu kan juga tempat itu ya, di situ orites. Iya Pak, itu juga Tankos sebagai tempat breeding site atau bertelurnya juga orites di situ. Ada bahan organik di situ. Kotoran sapi yang sudah melapuk ya juga di situ. Jadi nah ini yang, tapi jangan takut, aplikasi Tankos bagus dan kemudian dikendalikan. Kalau di Tankos kan bisa dikutip juga. Nah, tolong dikutip. Nanti juga namanya
itu kita menjadi jawaban itu harus komprehensif. Selanjutnya yang akan kita jawab tadi mengenai teknik replantingnya, kemudian apa yang menyebabkan itu tidak berhasil. Jadi Pak Napitupulu ini mengendalikan dengan kimiawi tapi tidak selesai gitu. Memang dipakai itu. Jadi saya sarankan pengendalian itu tidak boleh menggunakan single strategi, satu saja Bu, jangan semua dikerahkan. Salah satu berikut yang disampaikan Pak Napitupulu bahwa beliau ini sudah mengendalikan secara kimiawi dengan insektisida. Jadi dengan rotasi 10 harian, seminggu terus begitu, tapi tidak selesai begitu. Ini yang menjadi masalah. Jadi kan saya sarankan Pak, pengendalian itu tidak hanya satu strategi saja. Itu silahkan mau dilanjutkan juga silahkan. Kan kelemahannya itu pakai kimiawi itu kena hujan terus itu bisa hilang gitu. Kemudian gimana kalau disemprot, ya sama aja itu. Makanya digabungkan dengan teknik lain, yaitu pemasangan feromon. Jadi feromonnya di tempat saya. Nanti saya kasihkan nomor kontak personnya lewat ASH online shop, juga langsung bisa dibeli. Jadi saya bilang pemasangannya harus di pinggir-pinggir. Ya, di mana-mana yang terserang itu di pinggir. Kemudian pakai trapnya itu boleh pakai ember, pakai bekas galon bekas itu juga boleh, bekas jerigen herbisida juga boleh. Kemudian pakai sirep lebih bagus, supaya tangkapannya lebih banyak. Dan saya tambahkan bahwa itu adalah dengan menggunakan jaring, tambahannya jaring juga bisa jaring bentang. Kemudian selanjutnya yang paling penting adalah sering dilihat di bawahnya itu dikontrol tadi tiap hari ya Pak. Begitu itu lebih bagus lagi. Kadang 2 hari 3 hari ditengok nggak apa-apa sebetulnya, dikontrol terus mana tambahan serangannya. Di bawahnya itu ada orites yang tidak masuk, diambil, dikendalikan. Jadi kemudian yang saya bilang tadi, di tankos tadi juga harus dikutip. Dikutip itu diambil gitu. Jadi pengendaliannya ada banyak tadi yang saya sampaikan, menggunakan feromon, menggunakan insektisida, menggunakan jaring, dikutip. Itu semua diterapkan. Jangan mengandalkan satu saja, nanti biasanya nggak selesai. Dan yang dilanjutkan dengan monitoringnya, begitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu pengendalian hama orites yang ada di tempatnya Pak Napitupulu. Demikian pemirsa, itu harapan kami bisa mengendalikan orites di waktu replanting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.